warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hangat untuk seluruh sahabat pendidik hebat Indonesia. Perkenalkan, saya Sunarti, guru SD Muhammadiyah Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. Di era digital saat ini, tantangan pembelajaran semakin kompleks. Anak-anak kita tumbuh di tengah teknologi yang terus berkembang. Dan tugas kita adalah mengarahkan teknologi itu menjadi sahabat dalam belajar. Melalui Koladigma, saya berupaya menghadirkan pembelajaran IPAS yang menggabungkan berbagai media digital seperti YouTube Edukasi, Rumah Pendidikan, WordWorld, dan Sep Quiz. Kabupaten Sorong Selatan merupakan salah satu daerah di Papua Barat Daya yang masih dalam tahap pengembangan dalam hal pemanfaatan teknologi pendidikan. Sebagian besar sekolah dasar di wilayah ini masih jarang menggunakan perangkat digital dalam proses pembelajaran. Sekolah kami, SD Muhammadiyah Teminabuan, memiliki fasilitas digital yang cukup memadai. Ruang kelas dilengkapi proyektor, akses internet stabil, dan sebagian besar siswa sudah terbiasa menggunakan gawai. Potensi ini sangat besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembelajaran. Dari sinilah lahir komitmen saya untuk melakukan transformasi pembelajaran melalui pendekatan Koladigma, kolaborasi dan inovasi digital guru SD untuk pembelajaran bermakna. Transformasi pembelajaran digital tentu tidak lepas dari tantangan. Beberapa tantangan yang saya hadapi antara lain, tantangan pertama adalah kompetensi digital guru yang beragam. Tantangan yang kedua, perbedaan kemampuan literasi digital siswa. Tantangan yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hiburan dan pembelajaran. Tantangan yang keempat, membangun budaya kolaborasi antar guru. Saya menyadari bahwa inovasi tidak akan berdampak luas jika dilakukan sendiri. Inilah bagian terpenting dari proses inovasi saya, yaitu aksi nyata Koladigma, kolaborasi dan inovasi digital guru SD untuk pembelajaran IPAS yang bermakna. Saya melaksanakan inovasi ini dalam 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, kolaborasi, dan evaluasi. Tahap perencanaan merancang pembelajaran kolaboratif berbasis digital. Saya menyusun RPP digital dengan model discovery learning yang memadukan eksplorasi, kolaborasi, dan refleksi. Tahap pelaksanaan menghidupkan kelas dengan pembelajaran digital. Adapun tahapan-tahapan yang saya lakukan yaitu tahapan yang pertama yaitu apersepsi melalui video YouTube edukasi. Saya memulai tahapan ini dengan memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Kemudian, saya memutar video singkat tentang keseimbangan ekosistem di alam. Visual animasi ini membantu mereka memahami konsep ekosistem secara nyata. Suasana kelas menjadi hidup, ada rasa takjub dan penasaran. Tahapan kedua yaitu eksperimen virtual melalui Rumah Pendidikan. Pada tahapan ini, saya mengakses portal Rumah Pendidikan melalui fitur Laboratorium Maya. Siswa dapat mengamati konsep rantai makanan secara mendalam. Simulasi di Lab Maya akan menampilkan setidaknya 3 peran utama dalam ekosistem, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Tahapan yang ketiga yaitu permainan edukatif WordWorld. Untuk memperkuat pemahaman konsep ekosistem, saya menggunakan permainan WordWorld dengan format open the box bertema rantai makanan dan keseimbangan ekosistem. Saya membagi siswa dalam beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok secara bergantian mendapat kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang muncul di layar proyektor. Setiap kelompok diberi waktu untuk menjawab, sehingga siswa dituntun berpikir cepat dan bekerja sama dalam kelompoknya. Pertanyaan yang diberikan berbeda untuk setiap kelompok.
suasana kelas menjadi sangat hidup. Anak-anak saling menyemangati, berdiskusi cepat, dan semangat menantikan giliran kelompoknya. Permainan ini tidak hanya menumbuhkan kompetensi sehat, tetapi juga memperkuat pemahaman konsep tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Tahapan keempat yang saya lakukan adalah evaluasi digital menggunakan SafeQuiz. Pelaksanaan evaluasi ini dilakukan secara digital dan interaktif. Siswa tampak antusias begitu saya menampilkan tampilan kuis di layar proyektor. Salah satu keunggulan SafeQuiz adalah hasil evaluasi yang dapat langsung dianalisis secara otomatis. Melalui SafeQuiz, saya menyadari bahwa evaluasi bukan hanya tentang mengukur hasil belajar, tetapi cara membangun pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pada akhir pembelajaran, saya melakukan refleksi dengan cara menanyakan kembali soal-soal yang kurang dipahami siswa. Kami secara bersama-sama membahas materi yang masih kurang. Tahap kolaborasi, menyebarkan inovasi dan membangun budaya digital. Keberhasilan penerapan media digital dalam pembelajaran IPAS mendorong saya untuk berbagi praktik baik kepada rekan sejawat. Saya meyakini bahwa inovasi akan memberikan dampak lebih luas apabila dilakukan secara kolaboratif. Sebagai langkah awal, saya mengadakan kegiatan mini workshop guru Muhammadiyah, inovasi digital untuk pembelajaran bermakna. Untuk menjaga keberlanjutan kolaborasi, saya membentuk forum diskusi antar guru di lingkungan sekolah. Forum ini menjadi sarana berbagi ide, hasil karya digital, serta refleksi dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dampak kolaborasi ini sangat terasa. Beberapa guru mulai mengadaptasi pembelajaran berbasis digital untuk diterapkan di kelas masing-masing. Analisis dan hasil evaluasi. Data hasil belajar menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dari hasil analisis, terlihat bahwa 91% siswa mencapai nilai di atas KKM. Keaktifan siswa dan antusiasme siswa dalam pembelajaran menjadi sangat tinggi. Selain itu, kemampuan berkolaborasi juga sangat meningkat. Dampak yang dirasakan bagi sekolah. Kegiatan pembelajaran di sekolah berkembang menjadi berbasis digital. Penerapan Koladikma tidak hanya berdampak pada satu kelas tetapi menjalar ke seluruh kegiatan belajar di sekolah. Saya Kepala SD Muhammadiyah Teminabuan. Inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Sunarti benar-benar membawa angin segar bagi sekolah kami. Pembelajaran yang biasanya bersifat konvensional kini menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Sebagai rekan sejawat, saya melihat penerapan SafeQuiz oleh Ibu Sunarti menjadi inspirasi bagi kami semua guru. Melalui platform ini, pembelajaran menjadi lebih menarik karena siswa belajar sambil bermain. Tidak hanya mengasah pengetahuan, tetapi juga melatih kecepatan berpikir siswa, kerjasama, dan juga semangat berkompetensi. Senang belajar dengan digital karena belajarnya jadi seru. Kami belajar dengan digital, pembelajaran menjadi asik dan bermakna. Seru, kami bisa berpetualang sambil mengerjakan soal, membuat kami termotivasi untuk terus belajar. Belajar dengan hati, bukan hanya pikiran. Mari terus menyalakan api inovasi dan menjadikan setiap pembelajaran sebagai pengalaman yang penuh digital. Salam cerdas, bermakna, dan berdaya digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.